Hai, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Bertemu lagi dengan saya Mega di channel YouTube Rumbalmed. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan soal dari video sebelumnya, yaitu tentang kompetensi manajerial. Oke, sebelumnya teman-teman silakan subscribe yang bagi yang belum subscribe, karena video ini akan mengupdate tentang soal-soal ASNP3K. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal nomor 11. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. Atau E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Jawabannya adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja, karena merupakan pengembangan diri dengan bekerja dengan orientasi pada hasil. Oke, selanjutnya kita lanjut soal nomor 12. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk diskusi berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Atau E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Jawabannya adalah D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk diskusi sebagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Melakukan kerjasama dan komunikasi dengan tim rekan kerja yang lain sehingga ditemukan alternatif untuk menyelesaikan tugas tersebut. Itu adalah solusi yang terbaik ya. Oke, soal nomor 13. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit, selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. Atau E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jelas ya, jawabannya adalah E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Melakukan inovasi secara berkelanjutan itu agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien termasuk orientasi pada hasil dalam kompetensi manajerial. Jadi jawabannya E. Selanjutnya soal nomor 14. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan pada tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencari solusinya. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Atau E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Jawabannya adalah D ya, meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Bersikap integritas dengan meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan itu adalah sikap yang terbaik pada kasus ini. Oke, selanjutnya soal nomor 15 terkait pada suatu kesanggupan. Terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu, pada umumnya saya akan A. Dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan. B. Hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. C. Melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan. D. Lebih banyak melakukan kegiatan lain yang atau E. Menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Oke, jawabannya jelas sekali, yaitu E ya. Menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan.
orientasi pada hasil agar mendapat nilai yang maksimal dan tetap fokus dengan menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan adalah sikap terbaik ya pada manajemen. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 16. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah A. Bingung bagaimana harus bersikap, B. Penuh harapan akan perubahan, C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi, D. Pesimis ketika tidak dilibatkan dalam awal proses, atau E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Jawabannya adalah B ya, penuh harapan akan perubahan. Penuh harapan akan perubahan itu bisa menjadi tetap harus pengembangan diri pada perubahan. Itu adalah sikap positifnya. Oke, selanjutnya soal nomor 17. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada, B. Berpikir mencoba usaha lain, C. Menunggu bantuan pihak lain, D. Menunda kegiatan ketika melihat risikonya, atau E. Mundur begitu ketika melihat resikonya. Jawabannya adalah E. Mundur begitu ketika melihat resikonya, karena resiko menjadi hambatan terbesar ketika seseorang tidak melanjutkan usahanya. Oke, selanjutnya soal nomor 18. Ketika menghadapi suatu keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan dan diberikan tempat kerja saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya, B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya, C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu, D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan, atau E. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Jawabannya adalah B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya, karena pelayanan publik sudah seharusnya kita jalankan ya dengan baik, dengan membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Oke, lanjut soal nomor 19. Sebagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat, B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan, C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan, D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan, atau E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Soal ini sudah dibahas ya pada video bagian 1 ya. Itu jawabannya adalah membagi sesuai keahlian dan keterampilannya, yaitu C. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut soal nomor 20. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dalam pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan, atau E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Oke, sikap yang terbaik adalah saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline, yaitu A ya, karena itu sesuai dengan prinsip orientasi pada hasil. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, soal bahasan kita pada hari ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.